Untuk masyarakat Indonesia, khususnya warga Bandung dan juga Jakarta, pada era 2005-an, nama Cipaganti adalah salah satu layanan jasa travel yang sangat diminati. Karena Cipaganti memiliki harga yang murah dan juga bisa selalu cepat ataupun tepat waktu sampai di tujuan. Dan Cipaganti ini selain terkenal memberikan jasa travel menggunakan minibus untuk keperluan jasa transportasi, Cipaganti juga sempat memperkenalkan armada bus pariwisatanya ke pasar dengan warna armada khas putih dan orange dan sering sekali digunakan untuk tur sekolah, kampus, gathering kantor, ataupun perjalanan wisata Jawa Bali. Dan pada masa itu, Cipaganti menjadi salah satu nama besar dalam jasa transportasi wisata dari Bandung, bersaing dengan operator seperti Big Bird, Jackal, dan bus lokal Jabar lainnya. Tapi sayangnya pada tahun 2017, nama besar Cipaganti ini dinyatakan pailit. Bahkan saham yang bernama Cipaganti ini juga harus dihapus dari pencatatan Bursa Efek Indonesia pada 19 Oktober tahun 2017. Pertanyaannya adalah, kenapa Cipaganti ini bisa bangkrut? Bukannya nama Cipaganti ini sudah sangat dikenal khususnya untuk warga Jawa Barat. Jadi Cipaganti lahir dari akar usaha rental dan travel di Bandung, yang mana awalnya Cipaganti ini adalah usaha kecil yang meluas jadi satu grup dan punya layanan travel door to door, bus pariwisata, rental, alat berat, sampai masuk Bursa Efek pada era 2013 lewat entitas PT Cipaganti Citra Graha Tbk, dan di masanya brand Cipaganti ini mewakili kenyamanan perjalanan antar kota untuk banyak orang Jawa Barat. Kemudian karena hal itu, perusahaan juga harus menyiapkan modal banyak karena ekspansi Cipaganti yang dilihat terlalu masif di eranya. Dan seperti kebanyakan perusahaan lain yang tumbuh cepat, Cipaganti mengembangkan lini bisnisnya, masuk ke berbagai unit usaha dan mengendalikan sumber pendanaan internal ataupun eksternal, termasuk peran koperasi internal yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai salah satu mekanisme pendanaan antar entitas grup Cipaganti yang menjanjikan keuntungan besar. Model bisnis seperti ini bisa bekerja saat arus kas perusahaan sehat, tapi juga sangat rawan kalau utang menumpuk dan proyek afiliasi gagal. Dan hal ini terbukti pada tahun 2014 ketika publik digemparkan oleh laporan tentang ada dugaan penggelapan dan penipuan terkait dana yang dikelola koperasi yang mengalir ke entitas grup Cipaganti. Lalu, angka penggelapan dana yang sering disebut di pemberitaan sekitar 3,2 triliun rupiah, dan dana penggelapan itu berasal dari dana mitra atau usaha yang bermasalah, dengan kurang lebih 8.700 investor yang dirugikan atas penggelapan dana tersebut. Dan ketika kasus ini heboh, regulator pasar modal, lembaga penegak hukum, dan media bergerak cepat untuk melakukan audit, penyelidikan, tuntutan pidana, dan tekanan publik memaksa perusahaan transparan atau mengambil langkah-langkah darurat. Dan hal ini dianggap wajar dalam sistem yang mencoba menyeimbangkan perlindungan investor atau mitra dalam sistem penegakan hukum. Kemudian kasus ini juga langsung menarik perhatian pihak kepolisian dan juga pengadilan, yang menyebabkan beberapa eksekutif Cipaganti ditangkap dan diadili, dan beberapa petinggi Cipaganti lainnya juga didakwa dan divonis terkait perkara penggelapan atau penipuan yang melibatkan koperasi dan ribuan mitra investor Cipaganti. Dan beberapa petinggi Cipaganti yang ditangkap dan juga diadili seperti Direktur Utama Cipaganti yaitu Andianto Setiabudi yang ditahan terkait kasus ini. Lalu Wakil Direktur Utama Cipaganti yaitu Cece Kandarisman yang juga ditahan. Kemudian Komisaris Utama juga dipanggil dan disorot dalam penyidikan lebih lanjut. Kemudian kabar hukum itu langsung memukul harga saham dan menimbulkan krisis kepercayaan investor kepada perusahaan Cipaganti. Bahkan ada laporan kalau perusahaan terpaksa menjual aset atau armadanya ke beberapa perusahaan otobus lainnya. Dan hal ini bertujuan untuk menutup utang dan menutupi sejumlah kredit terkait koperasi macet yang ada pada saat itu. Lalu ketika arus kas proyek atau usaha afiliasi menurun, efek domino ini membuat anak perusahaan dan koperasi kesulitan memenuhi kewajibannya. Dengan semua runtuhan masalah ini, membuat nama Cipaganti sudah tidak dipercaya lagi dan membuat semua investor mencoba menarik sahamnya yang berada di perusahaan Cipaganti. Dan kasus ini juga langsung memberi beban besar ke kinerja keuangan perusahaan Cipaganti, seperti dalam semester pertama di periode 2015, yang mana di periode itu laba bersih dari perusahaan Cipaganti ini langsung merosot sampai dengan 40,9% dibandingkan periode sama sebelumnya. Dan karena skandal ini juga, permodalan Cipaganti juga langsung dibekukan dengan vendor atau lembaga keuangan yang akan menahan fasilitas pinjaman mereka. Dan selain masalah finansial, di waktu yang hampir bersamaan, semua ini diperburuk dengan adanya kasus Cipaganti yang tercatat beberapa kali mengalami kecelakaan di travel atau busnya yang sempat diliput oleh media, mulai dari tabrakan di tol sampai dengan insiden ban pecah yang menambah beban reputasi operasional dari nama besar Cipaganti. Yang mana karena hal ini, Cipaganti juga mendapatkan dampak negatif yang sangat serius di mata masyarakat Indonesia, karena dalam industri transportasi, keselamatan ataupun kredibilitas layanan sangatlah sensitif, dan satu kecelakaan besar bisa mengikis
mengikis kepercayaan pelanggan dengan cepat, apalagi jika disertai masalah internal perusahaan. Dengan masalah yang ada, akhirnya PT Cipaganti Citra Geraha (Tbk) berubah namanya menjadi PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk pada tahun 2015. Dan perubahan nama PT itu dinilai sebagai bagian dari strategi restrukturisasi korporasi total, dengan mengharapkan dana segar dari investor asing dan rebrand identitas supaya bisa melangkah dari masalah lama, yaitu utang dan juga reputasi, menuju ke arah yang lebih baru. Tapi dengan rebranding nama perusahaan ini aja dirasa juga nggak cukup, karena walaupun nama perusahaan sudah diganti, masalah fundamental seperti beban keuangan dan kredibilitas tetap harus diselesaikan. Dan karena hal itu, usaha manajemen baru pada saat itu langsung ingin melakukan pembersihan permasalahan di sektor internal dan menegaskan tentang mereka tidak menutup mata pada masalah masa lalunya, dengan menunjukkan kepada BEI bahwa perusahaan sedang melakukan perbaikan serius dan memberikan sinyal kepada investor kalau perusahaan sedang memasuki fase pemulihan. Dan di perubahan nama perusahaan ini juga mendukung ekspansi bisnis baru dari perusahaan ini, mulai dari membangun bisnis logistik, menambah layanan premium dengan nama MGO, dan menggarap potensi bisnis transportasi di luar Jawa. Dan transportasi brand ini bisa dibilang sebagai langkah strategis agar perusahaan menggunakan identitas baru yang lebih modern dan terpisah dari beban citra masa lalunya. Jadi rebranding di perusahaan Cipaganti ini bukan hanya soal marketing, tetapi juga bagian dari upaya manajemen baru untuk memperjelas akuntabilitas terhadap masa lalu. Kemudian di waktu yang bersamaan juga, karena banyaknya unit shuttle yang tidak lagi dikelola langsung oleh perusahaan pusat karena selalu sibuk mengurusi permasalahan internal, akhirnya ada sejumlah mantan manajemen menengah dan operator lapangan Cipaganti kemudian membuat usaha baru yang mengambil alih rute bekas jalur Cipaganti dan sumber daya manusia dengan pola operasionalnya, yang membentuk perusahaan baru yang bernama Lintas Travel. Dan perusahaan ini masih menjadi anak perusahaan dari PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk sejak tahun 2015. Tapi sayangnya dengan usaha baru yang dilakukan oleh PT ini untuk tetap mempertahankan perusahaan ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada 27 April tahun 2017. Dan alasan utama kepilotan ini berdasarkan proposal perdamaian perusahaan yang ditolak oleh mayoritas kreditur. Dan total utang perusahaan pada saat itu dilaporkan sudah mencapai sekitar 245 miliar rupiah. Bahkan ada laporan bahwa direktur utama perusahaan itu mengaku kalau perusahaan sudah tidak punya aset untuk dijual karena sebagian besar aset telah disita oleh kantor pajak. Lalu saham perusahaan itu juga disuspend oleh Bursa Efek Indonesia pada 28 April 2017 karena proses restrukturisasi utang dan kondisi perusahaan yang bermasalah. Dan karena perusahaan ini sudah dinyatakan pilot yang disebabkan oleh kondisi keuangan, BEI akhirnya mencabut status perusahaan sebagai emiten publik. Lalu pada 19 Oktober 2017, BEI resmi dilakukan delisting ke perusahaan ini. Lalu karena hal ini juga, di tahun berikutnya, anak perusahaan yang bernama Lintas Travel ini membranding namanya menjadi Lintas Shuttle dan melepaskan diri dari pegangan PT Pusat, dengan tujuan menciptakan identitas baru dan menghindari keterkaitan dengan kasus yang dialami oleh perusahaan Cipaganti ini. Pada era transisi ini, perusahaan Lintas Shuttle ini lebih memfokuskan diri untuk mengambil rute yang dikuasai oleh Cipaganti pada masa lalu dengan tujuan supaya mempertahankan pelanggan lama yang kehilangan layanan akibat bubarnya Cipaganti. Jadi bisa dikatakan kasus Cipaganti ini menggambarkan tentang skandal perusahaan yang melibatkan unsur pidana terkait penggelapan dana perusahaan. Dan model korporasi yang dipakai untuk mengumpulkan uang mitra sangat beresiko tinggi. Karena meskipun alih-alih dana itu digunakan untuk kelangsungan usaha yang produktif, tapi dengan realisasi bisnis yang dipertanyakan dan sulit diversifikasi untuk semua mitra, hal ini menjadi salah satu penimbul konflik dari kepentingan resiko dan penyalahgunaan dana perusahaan. Jadi ya, kasus Cipaganti ini membuktikan kalau salah kelola manajemen, utang yang tidak terkendali, konflik internal, dan hilangnya kepercayaan investor dan juga konsumen menjadi titik yang sangat krusial buat sebuah perusahaan. Karena perusahaan tidak akan bisa berjalan jika semua elemen yang saling terhubung itu sudah tidak mempercayai perusahaan tersebut. Gimana menurut kalian tentang runtuhnya perusahaan Cipaganti ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.